Oke guys, hari ini kembali ke Peak Point Podcast. Yang sendiri kedatangan tamu salah satu dosen dan dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja. Jadi Bapak biar berbicaranya lebih santai, bisa dibuka maskernya. Ya, Punapi Gatri Bapak nih. Terima kasih, baik-baik saja, Pak Erik. Pak Erik Thohir. Ya, kita berbicara sambil lihat-lihat pantai lah Pak. Ya, sambil apa namanya, lihat sunset, lihat anak-anak muda yang sedang menikmati pantai. Ya. Pak, kegiatannya selain menjadi dosen dan dekan di Universitas Panji Sakti, selain itu kegiatan Bapak di rumah apa Pak? Sebagai apa Pak? Ya, kalau saya sekarang kebetulan dipercaya oleh teman-teman menjabat selaku dekan dari 2020 sampai dengan 2023, itu selama 4 tahun. Kegiatan saya selain jadi dekan, memang saya ingin berfokus dulu di dekan. Tapi di rumah, kegiatan di rumah itu memang ada pengabdian juga buat masyarakat. Saya juga sebagai pengurus desa adat ya di rumah. Kemudian di tingkat kabupaten kemarin saya juga dipercaya teman-teman untuk ikut di dalam kepengurusan PHDI Kabupaten Buleleng gitu. Tapi lembaga-lembaga resmi, kalau dulu saya pernah bergabung di yang disebut dengan lembaga MPD, Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Buleleng. Tapi semenjak saya menjabat sebagai dekan, itu saya tidak lagi menjadi anggota MPD. Jadi secara lembaga-lembaga resmi seperti itu saya kurangi. Saya ingin fokus dulu untuk di lembaga Fakultas Hukum. Tuh. Ya, terima kasih Pak Dekan. Yang mengundang Bapak Dekan ke sini sebenarnya ingin membahas Pak, membahas peranan perguruan tinggi dalam menyikapi permasalahan hukum yang ada di masyarakat, khususnya di Buleleng Pak. Ya, secara kan kita melihat banyaklah kasus-kasus yang kita temui di Buleleng ya, seperti permasalahan LPD, termasuk kemarin ada kasus tentang Bu Desa, karena tadi Bapak berbicara salah satu pengurus di PHDI. Ya, mungkin Bapak bisa memberikan kejelasannya Pak. Iya, pertama saya sampaikan terima kasih atas undangannya dalam sore yang sangat cerah ini ya. Jadi saya sangat terima kasih sekali, dan saya baru ke tempat ini saya lihat kok ramai sekali ya, padahal ini corona ya. Tetapi masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa. Nah, inilah memang harapan kita semua. Walaupun musim corona Covid seperti ini tidak kemudian menghentikan aktivitas kita kan, ya, begitu. Betul Pak, betul. Aktivitas kita sebagai manusia, sebagai masyarakat harus tetap jalan. Cuma harus tetap mengikuti protokol kesehatan, prokes kesehatan. Nah, terkait dengan peran lembaga perguruan tinggi, khususnya lembaga hukum, lembaga perguruan tinggi hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Memang sekarang yang disebut persoalan hukum, permasalahan hukum banyak sekali ada di masyarakat gitu ya, karena ya salah satunya mungkin karena kondisi sekarang. Jadi kondisi sekarang, tekanan ekonomi dengan kondisi Covid sekarang ini kemudian menjadikan masyarakat itu banyak ada masalah ya. Dari sisi ekonomi tertekan, kemudian dari sisi pekerjaan mungkin diberhentikan, dari sisi usaha kemudian bangkrut misalnya kan. Itu kan membawa dampak-dampak psikologis yang luar biasa bagi masyarakat kita. Nah, kalau itu kemudian tidak bisa ditangani dengan baik secara psikologis, maka hal-hal seperti itu bisa berpeluang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kejahatan. Sehingga dalam kondisi sekarang ini kita bisa maklumi banyak persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat gitu. Banyak penipuan, banyak pencurian, bahkan yang menarik juga kan banyak perceraian. Di kasus di kondisi Covid seperti sekarang inilah banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat, dan kita selaku perguruan tinggi yang terutama kita di Fakultas Hukum memang cukup besar peranannya di dalam ikut bagaimana caranya terutama kan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Nah, kita di Fakultas Hukum itu ada tupoksi kita di dalam perguruan tinggi yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Ya, ada 3 dharma
di dalam perguruan tinggi itu. Yang pertama ada dharma pengajaran dan pendidikan. Itu yang implementasinya adalah bagaimana kita mengajarkan mahasiswa-mahasiswa kita tentang teori-teori, tentang teori hukum, kemudian praktek hukum seperti apa. Itu kita ajarkan kepada mahasiswa kita. Kemudian yang kedua ada dharma penelitian. Jadi dharma penelitian itu dilakukan oleh insan kampus, baik itu dosen maupun mahasiswa, adalah meneliti juga persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Nanti dari hasil penelitian itu akan dijadikan suatu evaluasi, kemudian ada rekomendasi, baik itu bisa jadi kepada pemerintah, kepada penegak hukum untuk perbaikan-perbaikan di dalam proses penegakan hukum ke depannya. Itu dharma yang kedua. Kemudian dharma yang ketiga itu dharma pengabdian kepada masyarakat. Nah, dharma pengabdian kepada masyarakat ini implementasinya itu adalah melalui hal-hal yang apa yang bisa kita sumbangkan buat masyarakat. Nah, salah satunya kita di Fakultas Hukum, kita sudah lama kita mendirikan yang disebut dengan lembaga LKBH. Jadi lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Nah, itu kita peruntukkan untuk menerima dan menyambut masyarakat yang punya persoalan-persoalan hukum untuk bisa dikonsultasikan kepada kita. Dan itu sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu. Jadi kalau masyarakat punya masalah, terutama masyarakat yang tidak punya dana, kalau mereka yang punya dana kan umumnya akan lari ke teman-teman advokat kan, teman-teman pengacara karena mereka sudah mampu untuk membayar advokat. Tapi masyarakat yang tidak punya dana, kan kemudian mereka juga punya hak untuk keadilan. Ya benar Pak. Ya, benar. Karena itu kita manfaatkan lembaga yang kita punya untuk menampung mereka itu. Jadi mereka yang punya masalah seperti itu bisa datang ke kampus kita untuk mengkonsultasikan tentang masalahnya. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan Pradi. Jadi kalau misalnya kan kapasitas kita atau kewenangan kita kan masih dalam taraf konsultasi. Kalau seandainya perkara itu nanti masuk ke litigasi, ke pengadilan, kita di kampus kan tidak memiliki izin beracara. Yang boleh berizin, yang boleh beracara di pengadilan itu kan hanya mereka yang punya izin. Nah, ketika ada persoalan-persoalan yang nanti membutuhkan pendampingan ke pengadilan, maka itulah kita fungsinya kerjasama dengan teman-teman Pradi. Nanti dari Pradi itu akan mengirimkan pengacaranya ke kita. Dan mereka juga punya sayap organisasi yang disebut dengan PBH. Jadi khusus menangani tentang perkara-perkara yang sifatnya tidak membayar atau cuma-cuma. Istilahnya ada prodeo itu. Jadi bagi masyarakat yang tidak mampu itu bisa ditangani oleh mereka. Nah, selain itu implementasi kita di dalam pengabdian pada masyarakat itu adalah berupa penyuluhan hukum yang secara rutin kita sudah berikan ke desa-desa. Jadi kemarin kita terakhir ke Desa Girimas, kita menyampaikan informasi hukum terkini kepada masyarakat, kemudian juga terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat dengan harapan satu, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, bagaimana caranya ketika masyarakat mendapatkan persoalan-persoalan hukum, bagaimana cara mengatasinya, menyelesaikan persoalan itu. Ya sebisa mungkin mereka bisa selesaikan di tataran bawah atau di internal mereka, gitu kan lebih baik daripada semua persoalan itu harus dilimpahkan kepada meja hijau kan gitu. Jadi itulah harapan-harapan kita untuk selalu memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat. Jadi memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana ketika ada persoalan-persoalan seperti ini gimana. Nah, tujuan yang lain juga adalah memberikan pengalaman kepada masyarakat. Jadi artinya begini, kita ceritakan bahwa banyak persoalan-persoalan hukum yang sudah ada di masyarakat. Kenapa bisa terjadi persoalan-persoalan hukum itu kita ceritakan. Sehingga mereka kan bisa mengantisipasi, oh jangan sampai nanti sebab akibatnya. Jangan sampai mereka masuk atau melakukan hal-hal yang seperti itu, akhirnya mereka harus terjerumus ke dalam persoalan hukum itu sendiri. Nah, itu peran kita secara umum di lembaga perguruan tinggi, terutama yang memiliki fakultas hukum. Ya, sebenarnya yang menarik ini kan ada LBH-nya ini, Pak. LKBH. LKBH. Jadi banyak masyarakat yang bertanya sama Tiang, Pak. Rageng lah masalah kija beri gitu. Itu yang masyarakat yang Tiang tangkap, Pak. Wis peseng lah kita mana, Pak. Wis kija ya bun, coba dah konang ane ngerti raga kan nu kuliah gitu. Nah, dengan adanya LKBH ini di Universitas Panji Sakti ini merupakan suatu bentuk peran
kampus peduli terhadap masyarakat, Pak, yang menginginkan suatu keadilan, kan begitu, Pak. Jadi ini bagi Tiang adalah suatu terobosan yang sangat bagus. Rasanya cuma satu-satunya ada LKBH di Buleleng, Pak, ya. Pak bisa menjelaskan, Pak, terhadap hal itu, Pak? Iya, memang kalau lembaga Fakultas Hukum kan yang paling pertama berdiri itu di kita, di kampus Universitas Panji Sakti. Kita berdiri sejak tahun 1985. Dan kita sebenarnya sudah banyak juga melahirkan sarjana-sarjana yang sudah bekerja, bahkan pekerjaan mereka itu yang sekarang itu sudah banyak yang menduduki posisi-posisi yang strategis. Dan hampir sebagian besar pengacara advokat yang ada di Kabupaten Buleleng itu adalah alumni kita di Panji Sakti. Nah, karena itu tidak menjadi suatu hal yang aneh ketika kemudian LKBH yang pertama kali ada itu di kampus Panji Sakti. Itu kita ada, cuma dulu waktu belum adanya undang-undang advokat, ya, jadi kita yang ada di lembaga LKBH itu langsung bisa beracara ke pengadilan dengan modal surat tugas dari lembaga. Jadi kita langsung bisa mendampingi klien kita yang masuk ke dalam ranah pengadilan. Tetapi dengan adanya undang-undang advokat itu, di mana yang bisa beracara itu hanya mereka yang memiliki izin, maka yang tidak memiliki izin kan tidak boleh. Benar, Pak. Sehingga mulai saat itulah peran kita hanya sebagai konsultan saja. Jadi konsultasi saja berkaitan dengan perkara, karena kita memberikan konsultasi kan juga tidak mudah gitu. Benar, jadi Pak, perlu keahlian khusus kita memberikan konsultasi, tidak sembarangan orang. Dan ini sebenarnya juga kita ajarkan kepada mahasiswa. Jadi di mahasiswa kita di Fakultas Hukum Panji Sakti kita ajarkan tentang teorinya, kita ajarkan tentang prakteknya. Bagaimana misalnya kalau tadi persoalannya, misalnya ada tetangga yang nanya, ada persoalan hukum nih seperti ini, ngidang nulungin. Biasanya kalau kita misalnya sudah sarjana hukum kan pasti ada seperti itu ya. Nanti benar. Tetangga teman kita bertawange raga sarjana hukum, rageng lah masalah kini dulungin je gitu. Bener, yang misalnya rageng orang sing bisa kan malu kita kan. Nah minimal kita bisa menunjukkan jalan kemana dia harus menyelesaikan persoalannya itu. Nah itulah kita ajarkan kepada mahasiswa kita. Jadi bagaimana caranya ketika misalnya ada persoalan itu, bagaimana caranya untuk mengklasifikasikan dulu persoalan itu, ya. Apakah itu merupakan persoalan pidana atau perdata, persoalan administrasi, itu dipilah harus dulu itu. Kenapa harus dipilah? Kenapa harus dipilah? Karena masing-masing hukum itu kan memiliki karakteristik masing-masing. Ya, beda-beda ini karakteristiknya. Dan ketika memiliki karakteristik yang berbeda-beda, proses penyelesaiannya juga beda-beda. Jadi kalau pidana itu pasti pintu masuknya melalui kepolisian. Kalau perdata pintu masuknya langsung pengadilan. Kalau administrasi negara misalnya pengadilannya pengadilan tata usaha negara. Nah itu penting untuk diketahui itu, sehingga jangan sampai salah nanti orang bercerai kita suruh ke polisi misalnya kan masalah itu. Nah itu yang kita sampaikan, kita ajarkan kepada mahasiswa, sehingga harapan kita begitu mahasiswa itu sudah sarjana hukum, mereka sudah tahu minimal itu, minimal mereka bisa memberikan gambaran kemana mereka harus menyelesaikan persoalan itu. Atau sedapat mungkin mereka mampu menyelesaikan itu. Kita juga ajarkan bagaimana cara menyelesaikan persoalan hukum, bagaimana cara menerima konsultasi masyarakat. Nah, biasanya kan kalau kita tidak pinter atau nggak memahami ilmu tentang konsultasi hukum, biasanya kan lebih banyak kita yang berbicara kan. Jadi klien belum ngomong apa-apa, kita yang bicara soal nyeramahi dia dan seterusnya. Padahal kita nggak tahu persoalannya dia gitu. Nah ini salah satu trik yang harus kita ajarkan kepada mahasiswa. Jadi mestinya klien itu juga harus cerita dulu, berikan dulu dia cerita seperti apa, sambil mendengarkan ceritanya kita bisa pilah-pilah, kira-kira ini masuk kasus apa. Atau bisa jadi dalam rangkaian peristiwa-peristiwa yang dia ceritakan itu ada beberapa perbuatan yang bisa masuk pidana, bisa jadi dalam satu peristiwa itu juga ada perbuatan perdatanya. Dalam satu peristiwa hukum itu bisa terjadi ada dua, bisa tiga malah, bisa ada perbuatan administrasinya. Nah itu harus kita pilah itu.
mana yang dia diantara peristiwa itu masuk dia perbuatan pidana, mana masuk perbuatan perdata, mana masuk administrasi negara. Nanti proses penyelesaiannya beda-beda. Ya, contohnya kasus-kasus tanah lah, Pak. Ya, biasanya. Ya inilah butuh suatu keahlian gitu untuk menerima konsultasi itu. Jadi kalau enggak punya keahlian itu ya juga enggak akan menghasilkan apa-apa gitu. Kadang-kala apalagi kita merasa diri mampu dan tahu tentang hukum, nanti begitu datang dia ada masalah kita ceramahi dia kan, sehingga apa persoalan dia nggak tersampaikan jadinya gitu. Iya Pak. Termasuk juga Bapak kerap kali diundang untuk menjadi saksi ahli Pak ya. Iya betul. Jadi berarti Bapak sangat banyak sekali menemukan permasalahan-permasalahan yang ada bukannya hanya di Buleleng Pak ya. Bapak kerap diundang ke daerah Denpasar, ke Bangli pernah juga. Kasus-kasus yang Bapak temui paling banyak nih Pak, kasus apa Pak? Iya, terkait dengan saksi ahli itu kan memang kita di lembaga di Fakultas Hukum Panji Sakti kan kita punya staf-staf yang memang punya keahlian di bidangnya masing-masing. Ada teman-teman kita yang punya keahlian di bidang pertanahan, agraria, itu Pak Gede Suarate, itu dari S1, S2 sampai S3-nya itu adalah tentang kait dengan pertanahan. Kemudian ada ahli bidang hukum adat, itu Pak Putu Sugiyardane. Kemudian yang disebut dengan ahli itu kan sampai pada tataran S2 itu sudah dapat dianggap sebagai ahli, ya. Apalagi sampai S3 itu kan. Nah kemudian khusus untuk saya karena saya S1, S2 saya pidana, sehingga dalam hal persoalan-persoalan pidana saya juga bisa dikategorikan sebagai ahli hukum pidana. Dan persoalan-persoalan administrasi negara tentang persoalan sengketa TUN misalnya, karena S3 saya tentang pemerintahan, maka saya juga dianggap mempunyai keahlian di bidang hukum administrasi negara. Nah tadi yang ditanyakan tadi soal kesaksian ahli itu memang dalam kasus-kasus pidana kalau nggak salah sudah sampai 15 kali pernah saya diminta oleh Polres Buleleng sebagai saksi ahli berkaitan dengan perkara-perkara pidana. Nah kalau berkaitan dengan perkara-perkara TUN, sengketa tata usaha negara, itu kalau nggak salah sekitar 6 atau 7 saya pernah jadi saksi ahli di pengadilan tata usaha negara. Dan yang terakhir saya menangani saksi ahli sebagai kasus tentang pertanahan itu di Kabupaten Bangli, ya di Bangli itu kasus tanahnya. Nah terkait dengan ahli memang kita sifatnya kan netral di situ. Jadi kita tidak memiliki keterpihakan. Dalam arti seperti ini Pak. Tiang potong dulu. Tadi kan Bapak bilang Bapak ahli pidana. Terus kasus yang terakhir di Bangli ini kan kasus tanah. Yaitu tentang sengketa TUN. Oh sengketa TUN Pak. Tapi ini ada hubungannya ke tanah, ke agraria Pak ya berarti ya. Kenapa tidak melibatkan teman Bapak Pak Nyoman Surate, Pak Gede Surate. Karena dia kan ahli bagian agraria pertanahan Pak. Ya, kemarin kita memberikan kesaksian itu berdua. Jadi berdua kebetulan para pihak itu meminta ahli tentang hukum pertanahan dan hukum tata usaha negara, sehingga yang secara kelembagaan kita kirim 2 staf kita, yaitu Pak Gede Surate dan saya sendiri. Pak Gede Surate selaku ahli hukum pertanahannya, yang selaku ahli hukum tata usaha negaranya. Karena persoalan tentang TUN itu kan persoalan tentang administrasi. Jadi yang dipersoalkan itu adalah produk yang diciptakan oleh pejabat. Dalam hal ini yang disebut dengan KTUN, keputusan tata usaha negara. Nah terkait dengan kasus yang saya sebagai ahli itu adalah kasus sertifikat. Jadi sertifikat itu kan merupakan bagian daripada KTUN karena itu adalah produk dari pejabat pemerintah, dalam hal ini BPN. Nah dalam penanganan kasus itu dibutuhkan keahlian hukum pertanahan, ya, yang mengerti tentang persoalan tanah dan agraria. Kemudian diperlukan juga ahli tata usaha negara, sengketa TUN. Jadi berkaitan dengan apakah proses penerbitan SK itu, ya, penerbitan sertifikat itu sudah dianggap sesuai apa tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Nah itu adalah kewenangan saya untuk menjelaskan. Jadi kita hanya menjelaskan dari sisi pengetahuan kita berkaitan dengan keilmuan itu.
Jadi kita itu tadi saya bilang tidak ada keterpihakan kepada salah satu pihak. Kita hanya menyampaikan bahwa kalau prosedurnya seperti ini maka ada ketimpangan dari sisi prosesnya. Itu kan kalau bidang saya ya, bidang saya itu cacat yuridis itu kan bisa disebabkan karena prosedurnya salah, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, penerbitan sertifikat itu. Bisa jadi substansinya salah. Jadi substansi yang ada di dalam KTUN itu, yang ada di dalam sertifikat itu. Bisa jadi juga kewenangan pejabat yang mengeluarkan, itu dianggap cacat yuridis. Nah, 3 hal itu bisa kita kupas. Melalui apa? Melalui dari proses mereka penerbitan sertifikat itu akan kita nilai di situ. Itu kalau. Ya Pak Budi, ini kalau berbicara masalah hukum ini panjang sekali Pak ya. Sangat panjang nih kalau berbicara masalah hukum. Tapi Tiang mau langsung aja ke permasalahan Pak. Sekarang ini Tiang sering baca di media sosial banyak kasus-kasus yang kita temui, baik itu di Buleleng, di Bali atau di luar Bali Pak ya. Mungkin yang pertama kasus tentang LPD Pak. Kasus tentang ibu desa, Bapak sebagai orang yang ada di PHDI. Mungkin nanti Tiang akan bertanya tanggapan Bapak tentang kasus ibu desa. Yang kedua kasus Dana Pen Pak. Nah, kasus Dana Pen, saya pernah menghadiri sebuah Pak, Tiang lupa namanya, semacam musyawarah seperti itu Pak. Itu membahas tentang tindak pidana korupsi Pak ya. Tindak pidana korupsi, Tiang baca aturannya. Jadi memang Tiang nanya sama Bapak selaku dosen dan dekan hukum, apakah korupsi itu ada hukuman matinya Pak? Tiang nanya sarang Bapak sekarang, bagi orang yang melakukan tindakan pidana korupsi, apakah ada hukuman matinya Pak? Iya, sebelum saya menjawab itu, saya ingin menggambarkan tentang bagaimana proses penanggulangan suatu tindak pidana. Ya, jadi kalau menurut Hofnagel itu, dia mengatakan tentang kebijakan kriminal. Jadi yang disebut dengan criminal policy itu. Jadi dalam kebijakan kriminal, penanggulangan pidana itu bisa dilakukan dengan 2 upaya. Ya, yang pertama yang disebut dengan upaya penal. Jadi upaya penal itu adalah upaya melalui proses pemidanaan. Itu melalui proses apa? Melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada pemidanaannya seseorang itu. Kemudian ada yang kedua menurut beliau itu adalah upaya non penal. Nah, upaya non penal inilah upaya-upaya di luar sistem pemidanaan. Nah, salah satunya apa? Yaitu mencari win-win solution tentang persoalan-persoalan yang terjadi. Itu karena tidak mesti orang berbuat pidana itu karena sengaja dia melakukan kesalahan. Bisa jadi dia melakukan tindak pidana itu satu karena sistem yang membuat dia seperti itu, ya. Yang kedua bisa jadi karena kekeliruan administratif kemudian menjadikan dia tersangkut dalam pidana, ya. Kemudian bisa jadi dia dari perbuatan-perbuatan administrasi kemudian dia bisa masuk ke pidana. Sehingga langkah yang baik di dalam penyelesaian persoalan hukum itu sebetulnya bagaimana bisa menciptakan keadilan bagi para pihak. Sehingga sebetulnya upaya yang paling pertama ditempuh itu adalah bagaimana mencari win-win solutionnya. Kan begitu. Nah, terkait dengan tadi upaya kejahatan-kejahatan tadi, baik itu LPD, kemudian Dana Pen, kemudian apa lagi tadi Bu Desa itu misalnya. Nah, tidak mesti semuanya harus melalui proses pidana. Harus dilihat dulu apakah peristiwa itu seperti apa terjadi. Apakah karena ada kesalahan administratif kemudian menyebabkan seperti itu, atau karena ada sistem yang salah sehingga menyebabkan begitu. Maka kan tidak ujug-ujug harus dengan pidana saja kan. Kalau dengan pidana saja kemudian persoalan sistem ini nggak diselesaikan, kan nanti ada orang baru lagi muncul di tempat itu. Kan begitu. Sehingga dua-duanya harus dicari. Perbuatan pidana dari seseorang itu harus diberikan hukumannya secara pidana kalau memang dia terbukti melakukan tindak pidana. Tetapi penyebab dari adanya perbuatan pidana itu harus juga dicarikan solusinya.
Kalau sistemnya misalnya ada masalah di situ, maka sistemnya itu yang harus dilakukan perubahan. Kalau misalnya ada kesalahan administrasi di situ, maka proses administrasinya itu yang harus diperbaiki gitu. Berarti seperti ini, Pak. Anggap kita ambil contoh tindak pidana korupsi. Di sana kan memang katanya, ini kan baru katanya Pak ya, ada hukuman mati katanya nih Pak. Karena Tiang belum melihat ada seorang koruptor yang dihukum mati. Nah, Tiang tanya sama salah satu aparat penegak hukum, apakah hukuman mati itu ada? Iya benar ada, dia bilang gitu Pak. Bila mana kejahatannya itu sudah luar batas. Contohnya seperti apa? Saya bilang itu. Oh, contohnya bila mana ada bantuan kemanusiaan yang dikorupsikan, itu bisa dihukuman mati. Karena itu di luar istilahnya Pak, di luar batas lah Pak ya. Terus kalau ada dana Covid yang dikorupsikan, itu apakah biasa-biasa saja apa di luar batas itu Pak? Ini kan dana Covid ini kan dana yang dimana diperuntukkan untuk masyarakat Pak. Apalagi di kala pandemi seperti ini kan semua butuh makan, butuh Pak? Apalagi seperti angkringan seperti ini kan membutuhkan suatu bantuan dari pemerintah agar mereka bisa berjalan terus kan seperti itu Pak. Nah, dana inilah yang diselewengkan atau dikorupsikan Pak. Nah, menurut pendapat Bapak seperti apa Pak? Iya. Jadi hukuman mati itu kan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi namanya pidana itu sifatnya ada 3 Pak Eri. Jadi pidana itu sifatnya yang pertama itu menakut-nakuti. Ya, kenapa menakut-nakuti? Makanya disitulah di KUHP, di undang-undang pidana itu ada ancaman pidana itu. Jadi bagi siapa yang melakukan tindak pidana ini maka akan dipidana dengan ancaman pidana berapa gitu, misalnya penjara sekian tahun, maksimal minimal berapa. Itu adalah tujuannya nakut-nakuti. Jadi dengan ancaman seperti itu diharapkan masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana. Itu satu. Kedua, kalau kemudian dia sudah membaca seperti itu aturannya tidak takut juga, maka sifat pidana yang kedua adalah menjerahkan, ngapoin gitu istilahnya. Nah, ketika dia tidak takut, udah ada ancaman begitu juga dia takut, maka orang ini perlu dijerahkan, perlu dikapoin dengan cara apa? Dengan proses, sehingga dia nanti ada hukuman penjara dan seperti itu kan. Kemudian kalau orang ini nggak kapok-kapok juga, sudah berapa kali udah dijerahkan nggak kapok-kapok juga dan seterusnya, sehingga sifat pidana yang ketiga itu adalah membinasakan, menghilangkan. Ya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada kapok-kapok lagi melakukan perbuatan pidana, maka orang ini dibinasakan saja gitu, dihilangkan saja daripada terus dia merugikan yang lain gitu. Nah, makanya disitulah di Indonesia masih mengenal hukuman mati. Jadi hukuman mati itu dikenakan kepada perbuatan-perbuatan yang tadi dikatakan memang sudah kelewat batas gitu. Nah, kelewat batasnya itu bisa jadi dia residip itu artinya berulang-ulang kali melakukan perbuatan yang sama dengan kejahatan yang sama seperti itu. Kedua, bisa jadi dari sisi korban yang dia akibatkan itu cukup luas akibatnya gitu. Nah, terkait dengan kejahatan korupsi ini kan termasuk dalam bagian dari yang disebut dengan extraordinary crime. Jadi kejahatan yang luar biasa, sama dengan terorisme, sama dengan narkoba, itu masuk dalam kategori extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Ketika masuk dalam ranah kejahatan yang luar biasa, maka harus juga diselesaikan dengan cara-cara yang luar biasa gitu. Tidak bisa dengan cara-cara yang biasa, harus dengan juga cara-cara yang luar biasa. Apa ciri khas daripada pidana dengan cara-cara yang luar biasa itu adalah di dalam ancaman itu ada ancaman minimal, ada ancaman maksimal. Minimal itu artinya ketika seseorang itu terbukti melakukan tindak pidana itu, maka hakim tidak boleh menjatuhkan di bawah dari ancaman minimal itu. Harus minimalnya 4 tahun misalnya, ya tidak boleh di bawah dari 4 tahun. Maksimalnya berapa gitu. Nah, sampai dengan hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Ya, nanti pertanyaannya apakah dalam tindak pidana korupsi ada hukuman mati? Ya, saya juga tidak terlalu hafal ya. Nanti bisa kita lihat di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Di situ ada ancaman pidana 20 tahun maksimal,
ada seumur hidup, ada pidana mati. Nah, itu namanya ancaman maksimal. Ya. Cuma kan tidak mesti ketika tadi dipersoalkan kalau misalnya dia sudah mengkorupsi dana Covid apakah dia harus hukuman mati? Belum tentu juga. Kenapa? Karena ada dasar pertimbangan hakim di situ. Jadi hakim di dalam menuntut suatu perkara kan minimal 2 alat bukti tambah keyakinannya. Nah, keyakinannya inilah hakim akan menggunakan dari hati nuraninya dia. Pak. Nah, itu di situ ada pertimbangan tentang keadilan, ada kepastian, ada kemanfaatannya. Kalau memang menurut hakim ini layak untuk diberikan hukuman mati, ya pasti diberikan hukuman mati gitu. Ya, karena yang di berita itu sangat jarang sekali dan belum pernah melihat bahwa korupsi itu dihukum mati, kan begitu Pak ya. Yang dihukum mati itu narkoba. Nah, yang bikin yang bertanya itu seperti ini Pak. Kalau memang hukuman mati ini bagi korupsi yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu tidak efektif, kalau baik dihapus saja Pak, daripada orang-orang bertanya-tanya, loh katanya ada hukuman mati kan? Tidak kemudian bisa seperti itu analoginya. Jadi tidak kemudian ketika tidak pernah diberlakukan kemudian dihapus saja. Karena itu tadi kembali kepada saya sampaikan tadi, ada pertimbangan keyakinan hakim di situ. Karena hakim ini kan ibarat Tuhan ini, Dia di samping dia harus menjadi corong undang-undang, dia harus melihat pada kepastian hukum, dia harus juga melihat aspek keadilan hukumnya, aspek kemanfaatan hukumnya juga harus dia lihat karena dia sebagai wakil Tuhan. Kalau seandainya dia salah menjatuhkan hukuman mati misalnya, orang itu sudah mati, siapa lagi yang bisa membalikkan? Benar. Makanya ada pepatah mengatakan lebih baik melepaskan 100 orang bersalah daripada mempidana orang yang tidak bersalah. Kan begitu, ada analoginya kan. Artinya di dalam memutus suatu perkara itu hakim harus benar-benar cermat dan harus hati-hati sekali pertimbangannya gitu. Karena dia itu tidak hanya berkacamata pada undang-undang yang ada, pelanggaran terhadap undang-undang, tapi juga ada dia sebagai wakil Tuhan juga harus melihat dari aspek keadilan hukum bagi orang itu. Itu makanya di dalam putusannya kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi keadilan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Ujuk-ujuk sumbernya dari dari undang-undang Pak ya. Sumbernya dari sana, tetapi dalam hal pemidanaan tidak kemudian harus saklek melakukan mengikuti. Jadi banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan, terutama kan aspek 3 hal ini yang harus dikedepankan. Yang pertama, yang menjadi kepalanya itu akan keadilan. Jadi keadilan hukum itu. Kemudian ada kepastian. Ketika kita bicara soal keadilan dan kepastian, ini kadangkala kan jurang pemisahnya sangat tajam ini, ya. Jadi kadangkala tidak bisa bermuncul bersamaan antara kepastian dan keadilan ini. Kalau misalnya kepastian diutamakan, pasti keadilan akan tenggelam. Kalau keadilan diutamakan, kepastian menjadi tenggelam. Nah, inilah diperlukan jalan tengah berupa kemanfaatan hukum itu. Jadi kemanfaatan hukum itu adalah untuk menjembatani jurang yang sangat jauh antara kepastian dan keadilan itu. Nah, 3 aspek inilah yang harus dipertimbangkan oleh seorang hakim untuk memutus suatu perkara gitu. Sehingga tidak kemudian dia hanya bisa melihat dalam konteks undang-undangnya. Kalau orang dulu bilang hakim itu adalah corong undang-undang, atau aliran legisme mengatakan bahwa apa kata undang-undang itu yang harus diterapkan oleh hakim. Nah, sekarang tidak lagi hakim harus seperti itu. Jadi dalam dunia yang sekarang ini hakim harus bisa memadukan antara 3 tujuan hukum tadi. Makanya tidak gampang jadi seorang hakim. Jadi harus bisa memadukan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seseorang itu. Iya, benar. Nah, itulah menjadi pertimbangan. Maka bisa jadi hukuman terhadap seseorang itu tidak sampai pada hal yang maksimal, seperti tadi hukuman mati. Tetapi tidak kemudian serta-merta karena prakteknya tidak ada kemudian undang-undangnya itu harus dihapus. Karena kalau dihapus kan tidak bisa lagi memberlakukan itu. Suatu saat nanti ada seperti itu misalnya, ya dia sudah residip melakukan tindak pidana korupsi misalnya, ya bisa jadi akan dikenai hukuman itu. Cuma persoalan dalam praktek kan tindak pidana korupsi untuk jadi residip itu kan agak susah ya.
Jadi kalau misalnya dia sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, ketika dia sudah masuk pidana kan pasti dia lepas jabatannya, nggak mungkin dia masih dikasih jabat kan. Ya. Nah ketika dia sudah lepas jabatannya kan kemungkinan untuk mengulangi nggak bisa lagi. Ya, beda dengan narkoba dan teroris. Ya. Kalau narkoba itu kan dia lepas penjara, bisa lagi dia melakukan pengedaran narkoba. Kalau teroris juga sama kan, lepas dari penjara bisa lagi dia melakukan perbuatan itu. Tapi kalau korupsi kan dalam prakteknya agak kecil kemungkinannya, karena ketika dia sudah dipidana penjara pasti jabatannya itu udah dilepas, atau misalnya kalau dia sebagai PNS pasti dia sudah dipecat gitu, maka enggak mungkin lagi dia menduduki jabatan. Bagaimana caranya dia korupsi lagi gitu. Iya benar-benar Pak. Itu analoginya seperti itu. Ya, ini menarik sekali nih pembicaraan sekarang Pak ya. Sambil menikmati menikmati pantai, menikmati musik. Ini yang menarik sekali, ada juga Pak kasus yang sangat tiang tunggu-tunggu yang mau tiang tanyakan sareng Bapak, karena Bapak ada di dalamnya Pak, dalam Bapak salah satu orang yang ada di dalam PHDI itu sendiri Pak ya. Kasusnya ibu desa Pak. Iya. Ya, terima kasih. Saya belum lama ini di PHDI ya, tapi kalau saya disuruh mewakili PHDI tentu tidak kapasitas saya. Saya dipercaya di PHDI itu duduk di Wakil Ketua Hukum dan HAM. Jadi kalau persoalan agama sih saya tidak begitu fasih ya. Cuma saya mencoba mengabdikan pengetahuan saya, keahlian saya di bidang hukum untuk mengabdi kepada kepentingan umat. Nah makanya saya duduk mau bersedia ngayah itu duduk di Wakil Ketua Hukum dan HAM. Nah persoalan Bu Desa ini kan persoalan yang sangat sangat pelik ya. Kita lihat itu tidak saja persoalan hukum, tapi juga persoalan keyakinan. Ya benar ya. Pak. Dari aspek keyakinan tentu saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan itu sangat kita tidak harapkan. Jadi sangat kita tentang sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan dari aspek keyakinan. Sebetulnya kalau kita bicara keyakinan, ketika orang sudah yakin terhadap itu, kemudian dia berubah keyakinannya, menjelekkan keyakinan yang sebelumnya, sebetulnya dia menunjukkan dirinya bahwa dia telah melakukan perbuatan yang keliru masuk keyakinan sebelumnya kan. Itu kan menunjukkan kejelekan dirinya sebetulnya. Jadi mestinya tidak seperti itu. Kalaupun dia harus berubah keyakinan ke keyakinan yang lain, mestinya tidak sampai menjelek-jelekkan keyakinan sebelumnya, karena keyakinan sebelumnya kan menjadi bagian dari hidupnya juga. Benar, ketika dia menjelekkan bagian dari kehidupannya, dia kan menjelekkan dirinya sendiri gitu. Apalagi misalnya soal keyakinan kita seperti itu kan, siapa yang kemudian tidak marah kan? Apalagi apa yang disampaikan itu ternyata tidak sesuai seperti apa yang dia katakan, ya seperti fitnah, menjelek-jelekkan dan seterusnya. Ya kembali Pak, menyangkut kasusnya ibu desa, Bapak bisa memberikan penjelasannya Pak? Iya, dalam konteks keyakinan kan tadi sudah saya sampaikan ya, seperti itu. Jadi harusnya kalau kita sebagai umat yang punya keyakinan seperti itu tidak sepatutnya melakukan hal yang seperti itu. Artinya kita menunjukkan kelemahan, kekurangan dan kejelekan diri kita sendiri sebetulnya ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah itu dari konteks keyakinan ya. Tapi dari konteks hukum ini memang orang-orang yang terutama melakukan penistaan agama seperti yang juga melakukan penistaan agama seperti ini memang harus diberikan suatu peringatan yang sangat keras gitu. Jangan sampai kemudian hal-hal seperti ini terulang, kemudian menciptakan perbuatan itu terulang, menciptakan ketidaktentraman di masyarakat dan bahkan menciptakan ketidakrukunan. Ya kan? Karena kalau berkaitan dengan soal keyakinan apalagi agama, itu kan tidak hanya persoalan yang sifatnya pribadi. Tidak sama dengan orang ketika membunuh atau mencuri, itu kan sifatnya masih pribadi, itu sifatnya kan. Tetapi kalau sudah sifatnya keyakinan menista agama, itu kan tidak hanya korbannya itu seseorang saja gitu, tapi banyak orang yang meyakini itu. Dan orang yang meyakini itu ketika kemudian dia merasa dirinya terhina dan seterusnya, itu bisa berakibat kepada melakukan hal yang sama kepada
keyakinan yang berbeda. Nah ini kan bisa merusak kerukunan hidup beragama. Sehingga dengan demikian dalam konteks hukum ini harus diberikan ketegasan gitu. Harus benar-benar ditindak tegas kalau memang yang bersangkutan itu terbukti, bisa dibuktikan melakukan suatu tindak pidana penodaan, penistaan terhadap agama, ya memang harus diberikan hukuman yang setimpal kepada yang bersangkutan. Itu. Jadi begini Pak, ini kasus Bu Desa ini kan sudah, kalau nggak salah sudah 2 bulan ya kalau berjalan, tapi masih adem ayem kalau nggak salah Pak dia. Dalam artian awal-awalnya naik daun ya Pak. Iya. Terus baru-baru ini ya mulai tenggelam lah kayak kapal Nanggala ini. Iya. Ya menurut Bapak kesulitan yang dihadapi oleh kepolisian itu seperti apa Pak? Iya, saya mungkin tidak bisa bercerita tentang kesulitan dari teman-teman penyidik ya, tetapi inilah uniknya ketika kita belajar hukum. Ya, saya sering menjelaskan kepada mahasiswa saya bahwa ketika kita belajar hukum sama halnya ketika kita membuka sebuah telur. Ya. Kalau orang luar, orang yang tidak belajar tentang hukum, dia hanya tahu bahwa telur itu warnanya putih. Ketika dia ditanya telur itu seperti apa, warnanya putih. Hanya itu yang dia tahu gitu. Tetapi kapan dia bisa tahu bahwa di dalam telur itu ada kuningnya, ada sarinya yang rasanya enak itu kan? Kan ketika dia membuka telur itu, barulah dia akan secara keseluruhan tahu bahwa telur itu terdiri dari putihnya yang ada cangkangnya, ada keras itu, di dalamnya ada putihnya yang bisa dimakan, kemudian di dalamnya lagi ada sarinya yang rasanya enak itu. Nah, begitupun dalam konteks hukum. Jadi untuk bisa mendalami hukum, persoalan-persoalan di mana rumitnya persoalan hukum itu harus memang mendalami hukum itu sendiri. Tidak hanya bisa melihat dari sisi luarnya. Kalau orang melihat dari sisi luarnya, maka itulah yang terjadi. Bu, kenapa nih bu 3 bulan perkara ini kok mandek seperti ini? Kan begitu. Itu pandangan dari luar kan. Ketika saya ilustrasikan memandang telur itu. Jadi memandang bahwa telur itu putih ya sampai di situ gitu. Tanpa kita pernah membuka isi telur itu seperti itu. Nah, dalam persoalan hukum sama seperti itu. Jadi kalau kita belajar tentang hukum, kita mengupas semua yang ada di dalamnya, sehingga tahu bagaimana proses hukum, misalnya dalam konteks penyelidikan dalam perkara pidana misalnya. Itu dalam perkara pidana kan ada proses yang disebut dengan penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian masuk ke persidangan untuk dibuktikan kan gitu. Nah, dalam proses yang disebut dengan penyelidikan itu adalah untuk mencari apakah suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau bukan. Itu dalam proses penyelidikan. Kemudian kalau kemudian penyidik menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan pidana, masuk ke tahapan berikutnya yaitu penyidikan. Nah, di proses penyidikan inilah penyidik harus mampu mendapatkan minimal 2 alat bukti dan untuk mencari siapa tersangkanya. Di situ, di penyidikan itu. Setelah kemudian ketahuan tersangkanya yang diduga melakukan tindak pidana, karena asas kita kan presumption of innocence itu. Jadi praduga tidak bersalah, masih prasangka yang kita gunakan. Ketika sudah ketemu tersangkanya dengan minimal 2 alat bukti itu baru bisa dilimpahkan pada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Nah, ini suatu proses yang tidak ringan gitu. Jadi proses pembuktian dari penyidikan ini suatu proses yang tidak ringan. Mungkin saja saya kan tidak tahu aslinya ya. Mungkin saja dalam proses tahapan itu yang ada kendala-kendala dari teman-teman penyidik gitu. Sehingga kemudian untuk memastikan, untuk menaikkan grade dari penyelidikan ke tahap penyidikan itu menjadi terhambat di situ. Jadi dalam artian Bapak belum bisa mereka-reka apa kasus ini jalan atau tidak itu ya Pak? Iya, kita tidak bisa menerka seperti itu, tetapi aturannya ketika proses itu kemudian masuk ke dalam ranah sudah masuk penyelidikan, kemudian masuk sudah masuk laporan kepada polisi, mestinya itu harus ada kejelasan ya dari kepolisian. Kalau memang perkara itu bukan merupakan tindak pidana, maka sesegera mungkin perkara itu harus dihentikan. Ya, kan begitu Pak seharusnya. Kemudian masuk juga ke penyidikan itu ketika misalnya tidak menemukan minimal 2 alat bukti,
maka perkara itu juga harus dihentikan gitu. Jadi karena tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, tidak bisa kemudian dikembangkan dengan kurun waktu yang lama seperti itu gitu. Jadi harus ada proses yang jelas. Ya karena kalau berbicara sama Bu Desa nih Pak, karena yang bikin kadang-kadang bukannya tiang aja kan, masyarakat pun kecewa. Matrainya ini yang bikin kita kecewa. Oh, ketika ada seorang melakukan pelecehan atau penista agama, oh cukup dengan materai aja udah damai. Nah, sebenarnya harapan tiang sama dari pihak kepolisian itu kan harus ditindak tegas, Pak. Tiang berharap sih seperti itu, karena ini biar tidak diulang-ulang. Hal-hal seperti ini biar tidak terulang lagi. Nah, pada suatu ketika tiang melihat kok ini diam gitu loh, dalam artian nggak ada, kok nggak up lagi gitu loh. Awal-awalnya memang up nih Pak, berita niki Bu Desa niki up, terus kemudian tenggelam. Nah, ada kekhawatiran apakah dari pihak, ya ini maaf bukannya menjas, ada keraguan Pak, itu loh Pak. Dari pihak dari pihak kepolisian, karena ini kan menyangkut tanda kutip keyakinan, apalagi kita seorang minoritas lah Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Iya. Kalau soal matre itu, istilah itu memang kita tidak mengenal di dalam konteks hukum ya. Saya tidak tahu di dalam prakteknya itu ada apa tidak, saya nggak tahu, dan bagaimana implementasinya istilah matre itu saya nggak tahu ya. Yang jelas ke dalam konteks hukum itu kita tidak pernah mengenal istilah jelas, itu. Jadi ya. Kalau di dalam hukum tidak mengenal kata matre Pak. Ya, jelas tidak ya. mengenal ya, jelas. Tidak mengenal kata matre itu. Kemudian yang berikutnya, ada keraguan tadi ya. Nah, kalau saya berpendapat bahwa dalam proses penegakan hukum itu tidak boleh ada keraguan. Kehati-hatian ya wajib. Jadi artinya penyidik itu di dalam melakukan proses tahapan tadi, baik tahap penyelidikan, penyidikan maupun nanti masuk ke kejaksaan, tahap penuntutan itu memang harus didasari pada kehati-hatian. Ya, kehati-hatian itu jangan sampai misalnya salah langkah, kan banyak orang yang sebetulnya tidak bersalah dijadikan bersalah, itu proses kehati-hatian di situ. Tapi keraguan-raguan dalam proses penegakan hukum tidak boleh terjadi. Keraguan itu apa yang saya bilang itu, yang tadi saya sampaikan, tidak boleh ada suatu kasus yang dikembangkan gitu, yang tidak ada kejelasan gitu. Kalau memang itu bukan merupakan peristiwa pidana misalnya dalam proses penyelidikan, maka harus ada kepastian bahwa itu dihentikan. Ya. Atau masuk misalnya ke dalam tahap berikutnya, tidak bisa menemukan minimal dua alat bukti itu, ya tidak bisa menemukan kuat tersangkanya siapa, ya harus dihentikan. Itu proses yang jelas dan terukur gitu. Ya tidak kemudian ngambang seperti itu. Tahapan ini jelas ada. Jadi tidak beralasan kemudian kalau dianggap ada keraguan dari penegak hukum itu tidak boleh ada dalam penegakan hukum. Yang ada itu adalah proses kehati-hatian. Nah, tentu proses kehati-hatian itu tidak bisa dimaknai atau tidak bisa diimplementasikan sebagai suatu keraguan-raguan. Kan beda itu. Kalau ke keraguan-raguan itu kan ada indikasi ketakutan kita dalam proses penegakan hukum, padahal kenapa harus takut kan gitu sebagai seorang penegak hukum. Tapi proses kehati-hatian harus ada memang gitu. Harus ada ketelitian dari awal proses penyelidikan sampai dengan penyidikan, ini harus ada ketelitian, kecermatan dari proses apa yang dilakukan oleh penegak hukum itu. Jadi mungkin itu kendala Pak ya. Menjadi kendala, mungkin kemungkinan Pak dari pihak kepolisian itu menjadi suatu kendala Pak ya. Jadi mungkin yang tiang lihat tempat, terus saksi harus cukup. Iya. Kedua, kapan itu dilakukan. Terus kemudian Pak? Karena ini kan teman-teman bisa nggak kalau kita ngelapor di sini, terus prosesnya di sini Pak. Misalkan teman-teman lapornya di Polda kan, teman-teman masyarakat lapornya di Polda, sedangkan kejadiannya di Jakarta. Bisa nggak dengan laporan ini Ibu Desa ditahan di sini Pak? Iya, kalau mengenai proses pemidanaan sih biasanya mengacu kepada tempat perbuatan itu dilakukan. Tapi kalau berkaitan dengan kebijakan, misalnya ada sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan, kemudian itu dipindahkan
ke tempat lain misalnya, itu bisa saja. Tapi prinsip utama adalah di mana perbuatan itu dilakukan, di sanalah mesti diproses. Kecuali ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kemudian mengharuskan proses itu dilakukan di tempat lain. Itu bisa saja. Misalnya kan ada perkara di Polres kemudian ditarik ke Polda atau ditarik ke Mabes itu misalnya, itu kan tempatnya prosesnya lain. Nah itu karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Terus Pak, harapan ya sebelum kita tutup Pak ya, saya mau menanya sama Bapak, seberapa efektif sih daring nih Pak? Ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Jadi pertanyaan soal tentang aktivitas kita di kampus sekarang ini ya. Jadi dengan COVID sekarang ini kan memang ada instruksi dari aturan dari pemerintah kita, terutama kita di dunia pendidikan kan melalui Menteri Pendidikan kita, bahwa perkuliahan dan pendidikan itu dilakukan secara daring, ya, dilakukan secara virtual, online gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah seberapa efektifkah perkuliahan virtual seperti itu. Nah kalau ditanya tentang efektif, memang sangat tidak efektif. Jadi perkuliahan daring itu sangat tidak efektif ya. Tetapi kan pepatah bilang kalau tidak ada batang akar pun jadi kan gitu. Jadi ketika tidak ada sarana yang menyebabkan itu efektif, maka kita gunakan sarana yang ada. Kan begitu. Salah satunya adalah virtual ini. Kan itu yang digunakan. Tapi kalau persoalan efektif jelas tidak efektif, apalagi kita belajar soal hukum. Jadi belajar soal hukum itu sama dengan kita belajar soal teknik. Jadi karena kita kalau teman-teman teknik itu kan sulit belajar daring. Karena apa? Karena mereka harus mengimplementasikan langsung, mengaplikasikan langsung ilmunya kan itu dalam praktek. Hukum juga sama begitu. Jadi hukum itu tidak hanya kita membaca sesuatu pengetahuan, baca teori kemudian kita pintar praktek hukum, tidak bisa. Kita dalam hukum itu sama dengan teman-teman teknik harus lebih banyak praktek, harus lebih banyak kita mengajarkan tentang praktek terhadap mahasiswa. Makanya saya sering bilang kepada mahasiswa, jadi orang hukum itu Anda tidak hanya bermodal mulut saja. Mulut kan setiap orang punya, ya. Tapi kalau Anda sebagai sarjana hukum hanya modal mulut saja, itu bahaya. Mulut yang Anda punya itu harus efektif gitu. Jadi mulutnya itu harus efektif difungsikan. Nah, apa mulut yang efektif difungsikan itu adalah kita harus sering menggunakan mulut ini untuk diskusi, ya, untuk berdebat, untuk terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Karena praktek hukum itu kan praktek bagaimana mengefektifkan fungsi mulut ini. Misalnya beracara di pengadilan, itu kan kita kan berpraktek bagaimana mengefektifkan mulut yang kita punya ini. Nah, bagaimana mulut kita bisa efektif? Tentu harus join dengan yang ada di otak kita, yaitu penalaran. Nah, penalaran kita harus juga main gitu. Jadi tidak bisa kemudian nalar kita akan berjalan dengan efektif ketika kita hanya membaca suatu pengetahuan, membaca atau mendengarkan suatu pengetahuan tentang teori-teori terkait dengan hukum misalnya. Kalau cuma itu kan di Google tuh banyak sekali pengetahuan itu kan. Kalau mendengarkan di televisi banyak gitu. Tapi persoalan yang paling penting dalam dunia hukum itu adalah bagaimana kita mempraktekkan diri. Itu caranya mempraktekkan diri tadi. Kita harus sering mengasah diri kita dengan berdebat, dengan berdiskusi. Dengan begitu maka nalar kita main, mulut kita efektif, ya, bisa difungsikan dengan baik. Maka ketika itu sudah terjadi, sudah kita terbiasa melakukan itu, maka dalam praktek hukumnya di masyarakat itu akan lebih mudah. Jadi misalnya kita sebagai advokat, kita akan bisa berpraktek dengan baik. Ketimbang dengan kita hanya belajar teori tapi mulut kita tidak efektif, nalar kita tidak jalan, kesulitan kita melakukan pendampingan terhadap hukum. Nah, inilah persoalan-persoalan pengetahuan yang berkaitan dengan praktek. Jadi karena itu kalau kuliah hukum itu sangat tidak efektif kalau menggunakan virtual seperti itu. Mudah-mudahan virus COVID ini segera berakhir. Jadi kalau segera berakhir kan kita bisa lagi ketemu tatap muka dengan mahasiswa-mahasiswa kita. Karena terus terang saja kami di Fakultas Hukum itu
banyak mahasiswa kita yang sudah meminta kuliah offline tatap muka karena dari sisi transfer knowledge itu juga ketika kita ada tatap muka seperti itu kan tidak saja kita transfer knowledge saja tetapi ada interaksi. Jadi ada interaksi istilahnya interaksi verbal itu, interaksi fisik itu juga penting gitu. Benar, Pak. Juga penting untuk bagaimana pemahaman dan penerimaan mahasiswa terhadap teori, terhadap apa yang disampaikan oleh dosen itu akan lebih masuk ketimbang kita hanya mendengar dari virtual. Apalagi dengan kita membaca, kan begitu. Jadi akan lebih efektif ketika langsung kita bertatap muka, ada interaksi di situ dengan dosennya, gitu, seperti itu. Contohnya seperti ini, Pak. Ya, seperti inilah kita. Kalau sering-sering begini, pasti pemahaman hukumnya akan lebih baik. Ini sebenarnya dosen Tiang, dekan Tiang niki, dan beliau bersedia datang ke acara podcast ini. Memang suatu apa namanya Pak, yang sangat berterima kasih Pak ya, Bapak bisa datang ke sini, bisa berdiskusi dengan Tiang. Bagi Tiang ini adalah satu pembelajaran Pak, diskusi seperti ini. Nah, mungkin kata-kata terakhir Bapak bisa sampaikan buat masyarakat Buleleng tentang hukum Pak. Bisa Pak lihat kamera di sana Pak? Ya, terima kasih. Pesan saya buat masyarakat umum, utamanya masyarakat Buleleng. Jadi dalam kondisi kita sekarang ini kan banyak sekali ditekan ya, baik dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan. Tetapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita menyikapinya, menyelesaikan tekanan-tekanan itu dengan arif dan bijak ya. Dengan begitu kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatan kejahatan yang mungkin bisa saja kita lakukan. Itu satu. Kedua, saya mengajak buat masyarakat Buleleng khususnya ya, marilah kita sama-sama membangun pendidikan, utamanya pendidikan hukum ya. Kalau memang ada saudara, teman-teman atau anak-anaknya yang mau kuliah di Fakultas Hukum, kami sangat terbuka. Kelebihan Fakultas Hukum Panji Sakti adalah bisa kuliah sambil bekerja. Ya, tidak hanya penting untuk mahasiswa yang sudah bekerja saja, tapi mahasiswa murni juga penting. Jadi zaman Covid seperti sekarang ini ya Pak Erik ya. Jadi kita jangan kemudian menggantungkan biaya kuliah itu sama dengan kepada orang tua saja gitu. Ya, benar, Pak. Tapi bagaimana kita mencari biaya kuliah sendiri. Nah, salah satu solusinya adalah bagaimana kita kuliah sambil bekerja. Nah, itu adalah tempatnya di Panji Sakti. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak, saudara yang pengen kuliah, baik yang baru tamat SMA, ya bisa kuliah di Panji Sakti, bisa kuliah sambil bekerja. Nah, itu harapan kami. Terima kasih, dan kepada Pak Eri, terima kasih banyak atas undangannya. Ya, lain kali saya pasti akan sangat senang kalau diundang lagi dalam forum-forum yang seperti ini untuk kita bisa berdiskusi. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak ya.